Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narti dengan NIM J1A1181126 dari kelas reguler B Universitas Halu Oleo angkatan 2018. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang antropometri, Footrecal 24 jam, dan semi FFQ. Antropometri adalah pengukuran yang dilakukan untuk mengetahui ukuran fisik manusia dengan menggunakan alat ukur. Karena saya tidak mempunyai alat mikrotois dan pita lila, maka saya cuma menggunakan meteran kayu dan meteran kain. Untuk pengukuran berat badan, saya tidak melakukan pengukuran karena saya keterbatasan alat, jadi saya hanya menggunakan data hasil pengukuran berat badan kurang lebih 2 bulan yang lalu yang dilakukan di puskesmas. Untuk panjang badan, saya tidak melakukan pengukuran panjang badan karena responden saya tidak ada yang anak kecil. Seperti kita tahu, pengukuran panjang badan itu dilakukan untuk anak-anak yang belum dapat berdiri tegak. Untuk tinggi badan di sini saya hanya menggunakan meteran kayu karena keterbatasan alat dan tidak mempunyai mikrotois untuk mengukur badan. Jadi saya cuma menggunakan meteran kayu. Adapun videonya yaitu sebagai berikut. Untuk lingkar lengan, karena saya tidak mempunyai pita lila, maka di sini saya cuma menggunakan meteran kain dengan videonya sebagai berikut. Sebelum melakukan pengukuran, maka kita minta izin terlebih dahulu ke responden untuk menaikkan lengan bajunya. Setelah itu, responden diminta untuk membegokan siku 90 derajat dan meletakkan lengan bawah di depan tubuh. Di sini saya menggunakan responden anggota keluarga saya sendiri, yaitu wanita yang berumur 22 tahun yang sudah berkeluarga. Setelah kita mendapatkan hasil pengukuran dari responden, maka kita menghitung indeks massa tubuh dengan rumus berat badan dibagi tinggi badan pangkat 2. Setelah mengetahui IMT responden, maka kita sesuaikan dengan IMT untuk Asia dan IMT dengan klasifikasi kurang energi kronik. Footrecal 24 jam adalah metode yang menilai asupan makan pada 24 jam. Dan metode ini banyak digunakan sebagai gold standar dalam beberapa penilaian validasi karena metode Footrecal 24 jam relatif lebih murah, sederhana, tidak membebani responden, dan validitas dari metode ini juga tinggi untuk menggambarkan aktual intake zat gizi yang dikonsumsi. Tadi subuh kita makan apa? Nasi, ayam tumis kecap dengan telur bumbu balado. Terus selingannya apa? Teh manis. Terus tadi pas buka kita makan apa? Gorengan bakwan. Gorengan bakwan. Iya. Terus Pisang hijau. Di pas tadi buka selingannya apa? Teh manis juga. Teh manis. Pas tadi ini malam kita makan apa? Sinonggi. Sinonggi. Dengan ikan palumara. Dengan sayur bayam masak bening. Sayur bayam masak bening. Iya. Terus selingannya tadi apa? Kayak kita makanan ringannya apa? Tidak ada? Tidak. Tidak ada. Jadi
di sini kalau biasa nasi kita sering makan berapa sendok? 2 sendok 2 nasi. sendok nasi. Terus kalau ayamnya 1 potong. kalau telurnya tadi 1 biji. 1 biji. Kalau itu tadi teh manisnya 1 gelas. kalau bakwannya tadi 2. Terus kalau pisang hijaunya 1 biji. terus kalau teh manisnya Sama 1 gelas. deh. Teh tadi sinongginya berapa banyak? 1 piring. 1 piring. Terus kalau ikan palu marahnya 2 potong. Terus kalau bayam masak beningnya tadi 3 sendok sayur. 3 sendok sayur. Itu saja deh. Ya. Tadi subuh kita makan apa? Nasi, Hmm, ikan palu marah hmm. dengan mie goreng. Terus kita makan kayak makanan ringannya begitu. Tidak ada. Oh, kayak minum teh kah? Cuma teh manis. Oh, teh manis deh. Terus pas buka tadi kita makan apa? Pisang hijau. Pisang hijau. Ada temannya begitu? Tidak ada. Cuma teh manis. Oh, teh manis. Terus ini tadi malam kita makan apa? Nasi Nasi. dengan ayam geprek. Oh, terus Sayurnya tumis kangkung. kangkung. Itu Ji, ada Iya. lagi? Tidak ada. Terus kayak makanan ringannya begitu? Tidak ada. Di sini kalau biasa kita makan nasi, biasa berapa sendok kita sering makan? 2 sendok nasi. 2 sendok nasi. Iya. Terus kalau ikannya, 1 potong. kalau mie basahnya 1 piring. 1 piring. Terus kalau teh manisnya 1 gelas. 1 gelas. Kalau pisang hijaunya 1 biji. 1 biji. Kalau tehnya Sama aja 1 gelas. 1 gelas juga deh. Iya. Kalau nasi 2 sendok. 2 sendok nasi. Ya. Terus kalau ayam gepreknya tadi 1 potong. kalau tumis kangkungnya 7 sendok makan. 7 sendok makan gitu deh. Nah, setelah mendapatkan hasil wawancara Food Tracker 24 jam, maka hasilnya tersebut kita masukkan ke Nutri Survey, di mana di aplikasi Nutri tersebut setelah kita masukkan hasil datanya, kita akan mengetahui berapa energi yang dihasilkan, berapa protein yang dihasilkan, berapa lemak yang dihasilkan, serta berapa karbohidrat yang dihasilkan. Setelah kita mengetahui energi, protein, lemak, dan karbohidrat pada hari pertama dan hari kedua, kemudian dijumlahkan. Setelah dijumlahkan, kita bagi lagi dengan pembagi yang berbeda-beda, di mana untuk energi itu akan dibagi dengan 2, untuk protein itu akan dibagi dengan 4, untuk lemak akan dibagi dengan angka 9, dan untuk karbohidrat dibagi dengan angka 4. Setelah mengetahui hasil perbandingannya tersebut atau totalnya tersebut, maka kita akan mengetahui hasil perbandingan dengan angka kecukupan gizi, apakah menunjukkan gizi harian dari responden kita ini kurang atau baik. Salah satu metode dalam menilai kebiasaan asupan adalah FFQ, yang merupakan metode yang cocok untuk penilaian kebiasaan asupan pangan dalam kajian epidemiologis. Dengan modifikasi, metode ini dapat menyediakan data asupan kebiasaan zat gizi. Semi-FFQ adalah metode yang sering dirancang untuk mendapatkan informasi yang spesifik, seperti asupan zat gizi makro dan asupan zat gizi mikro. Di sini saya mau tanya, kalau nasi itu kita sering seberapa sering kita makan nasi? 3 kali sehari. Oh, 3 kali sehari. Terus kalau mie basah kita sering makan Dalam 1 minggu 3 kali per hari. dalam 1 minggu 3 kali. Iya. Oh. Terus kalau bihun Kayak nggak pernah. pernah di
Kalau singkong Nggak pernah juga. kalau ubi, Nggak pernah. kalau sinonggi, Sinonggi dalam 1 kali sehari. dalam 1 hari sekali. Iya. Di sini kalau nasi biasa kita sering makan berapa sendok begitu? 2 sendok. 2 sendok. Ini 2 sendok makan atau 2 sendok nasi? 2 sendok nasi. 2 sendok nasi deh. Kalau mie basahnya biasa berapa kita sering makan? 1 bungkus. 1 bungkus deh. Terus apa lagi? Kalau sinonggi 1 piring. 1 piring. Di sini saya mau tanya, kalau ayam kita sering makan Pernah. bisa berapa? 3 kali seminggu. 3 kali seminggu deh. Kalau ikan Ikan kayaknya 2 kali sehari. terus kalau telur 3 kali seminggu. seminggu nih, berarti jarang-jarang. Iya. Terus kalau bakso Kalau bakso jarang-jarang. Kayaknya kalau sama makan 2 kali seminggu. 2 kali seminggu. Kadang Terus kalau daging kita sering makan jarang-jarang sih. jarang-jarang. Jadi biasa berarti per bulan kita sering Iya. makan. Biasa berapa kali dalam 2 sebulan? kali. 2 kali dalam sebulan nih. Iya. Di sini kalau ayamnya itu biasa kita makan berapa potong atau 1 potong. 1 potong. Terus ikannya 1 potong juga. telurnya 1 butir. 1 butir. Jadi kalau baksonya 6 butir. 6 buah. 6 buah. Kalau tahu kita sering makan 3 kali per minggu. 3 kali per minggu. Kalau tempe Sama 3 kali per minggu. berarti jarang-jarang sih kita makan nih. Jarang. Terus kalau kacang tanah Jarang-jarang. kalau misalnya per minggu kah kita makan atau per bulan? Per bulan. Per bulan. Dalam 1 bulan biasa berapa? 2 kali. 2 kali. Kalau kacang hijau Jarang-jarang. sama aja dengan kacang Iya, tanah. sama. Kalau sayur bayam kita sering makan Iya. biasa kita sering makan per hari, per minggu atau per bulan? Per minggu. Dalam 1 minggu biasa berapa kali kita makan? 5 kali. Kalau kangkung sama aja. sama jadi 5 kali dalam seminggu. Iya. Terus kalau kubis Nggak pernah. nggak pernah. Kalau sawi 3 kali per minggu. 3 kali di dalam seminggu. Itu kalau kita sering makan bayam biasa berapa sendok? 5. 5 sendok makan. Iya. Terus kalau kangkungnya, Sama aja. kalau sawinya 3. 3 sendok jadi. Iya. Kalau misalnya buah mangga kita sering makan? Pernah. Sering. Biasa kita makan per hari kah, per minggu atau per bulan? Per bulan 1 kali. Per bulan. Dalam 1 bulan cuma 1 kali. Iya. Berarti jarang sekali deh. Iya. Terus kalau jeruk, Sama aja. kalau semangka, Sama juga. terus kalau pepaya, Sama. berarti jarang sekali deh kita makan buah. Iya. Di sini kalau gula kita sering makan, gula kita sering konsumsi Iya. berapa kali? Kayaknya 2 kali sehari. Sehari 2 kali deh. Terus kalau teh Sama aja 2 kali sehari. Terus kalau misalnya gula pada saat kita konsumsi itu berapa sendok? 2 sendok teh. Iya. Kalau tehnya berapa kantong teh? 1. 1 aja. Setelah mendapatkan hasil wawancara dari Semi FFQ, maka kita hitung satu persatu untuk setiap respondennya. Itu kita menghitung untuk mengetahui frekuensi total dari setiap responden. Dengan rumusnya yaitu gram dibagi untuk per hari dibagi 1, untuk per minggu dibagi dengan 7, dan untuk per bulan dibagi dengan 30. Terus dikalikan dengan frekuensi yang ada, yaitu 50, 25, 15, 10, dan 5. Setelah dijumlahkan, maka kita akan mengetahui frekuensi total dari masing-masing responden. Setelah itu,
Setelah mendapatkan frekuensi total dari masing-masing responden, kemudian kita membuat tabel hasil perhitungan semi FFQ untuk semua responden. Setelah mendapatkan frekuensi total dari setiap responden, kemudian kita bikin lagi tabel untuk mengetahui interpretasi, apakah interpretasi dari semua responden itu kurang atau baik. Dengan rumusnya yaitu sama seperti tadi, tetapi untuk menjadi tolak ukur interpretasi yaitu dari semua jumlah yang tadi kita jumlahkan terus dibagi dengan jumlah responden. Setelah itu, setelah mendapatkan hasilnya dibagi juga dengan jumlah makanan yang ada. Setelah mendapatkan hasilnya, maka itulah yang menjadi tolak ukur apakah dari semua responden yang kita dapat itu interpretasinya kurang atau baik. Nah, itulah tadi hasil pemaparan materi yang telah saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.